Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan catatan Eman. Ya, kali ini bahasanya adalah tentang meneladani kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam dan sejarah malam 1000 bulan. Bagaimana sepak terjang dakwahnya meskipun sendiri tetap terus istiqomah walaupun dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Yuk kita simak. Jangan lupa ya, subscribe dulu channelnya. Meneladani kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam dan sejarah malam 1000 bulan. Mengutip kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Dia spontan bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satu pun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un alias Samson alias Timson dalam bahasa Ibrani, merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Al-Ghazi alaihissalam." Kata Al-Ghazi sendiri sudah menunjukkan bahwa beliau adalah ahli strategi perang. Nabi Samson memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un, bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, bahkan bisa merobohkan istana. Nabi Sam'un berasal dari Palestina, tepatnya Gaza. Apakah ini menjadi asal-usul penamaan kota ini? Wallahu a'lam. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Sam'un memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Konon ceritanya hanya dengan pedang tersebut Nabi Sam'un telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un haus, pedang itu dapat mengeluarkan air. Ketika lapar, pedang itu bisa menembuskan daging. Pada masa itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah dengan penuh ketakwaan, beliau selalu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya, Nabi Sam'un tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kuatan yang dimiliki, Nabi Sam'un terus menentang penguasa pada waktu itu. Penguasa yang bernama Raja Israel. Nabi Sam'un Al-Ghazi memenangkan pertempuran melawan kaum kafir, tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Dengan cara satria gagal, akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Sang raja mengadakan sayembara pada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian punya ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja, Raja." Kemudian raja bertanya lagi, Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu, saya juga tahu itu, Raja." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupinya dan berkata, "Baik, Raja, saya siap." Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Cobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah kamu yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya.
Percobaan hari ketiga pun menemui hal yang sama, gagal alias gagal total. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, beliau menjawab, "Ikatlah tubuhku, wahai kakanda, apakah gerangan yang bisa mengalah dengan rambut-rambutku? Maka itulah kelemahanku." Nabi Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh, tapi dengan cara yang perlahan, pelan-pelan. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un, lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabi Allah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan. Seharusnya tidak saya beritahukan kelemahan saya pada siapapun, termasuk istri saya. Saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa merobohkan tiang istana ini." Seketika itu juga Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa ia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang terharu hingga meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un Al-Ghazi salam. Beliau memberantas batilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau berdakwah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadr ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah, telah menurunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadr khairum min alfi sahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril, dengan izin Robnya untuk mengatur semua urusan. Salamu hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan satu malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti yang dilakukan Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi, malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia." Beberapa pendapat ulama menganjurkan pada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita semua sama. Selain hikmah malam 1000 bulan, berikut beberapa pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Pertama, menjadi manusia yang tangguh. Perkasaan Nabi Sam'un alaihissalam memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, namun ketangguhan beliau bisa kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah, maka harus menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hamba-Nya. Ketika kita diuji, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Jadi senanglah, sambutlah ujian dan cobaan, karena akan membawa kita menuju level lebih tinggi. Kedua, menjadi manusia yang taat meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan. Kedua, menjadi manusia yang taat meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan. Nabi Sam'un tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Demikian halnya diri kita yang wajib nantiasa menumbuhkan
menunjukkan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadi manusia yang takwa. Kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, selalu diucapkan oleh Nabi Sam'un ketika berdakwah. Sebagai umat muslim, maka takwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala perlu terus kita tingkatkan. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, berpasrah setotal-totalnya pada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita semua berpasrah setotal-totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, berpasrah setotal-totalnya pada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kebaikan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikianlah kisah Nabi Sam'un dan sejarah malam 1000 bulan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.